Halo, selamat datang di Reaksi bersama gue Ikhlas. Belakangan ini gue lagi concern banget soal efek media sosial terhadap kesehatan mental, karena juga beberapa temen gue yang akhirnya menyatakan untuk detox media sosial untuk selama seminggu atau 2 minggu. Gue juga sendiri ngerasa kalau misalnya kalau lu buka sosial media terlalu sering, terutama ngeliat-liat selebgram gitu, kayaknya lu bakal merasa insecure gitu. Dan pada akhirnya gue mencari-cari di Google apa sebenarnya efek dari media sosial terhadap kesehatan mental, yang berakhir pada salah satu artikel yang dipost oleh CNN Indonesia yang menyatakan pakar manusia urban tak sadar diprelat media sosial. Pada artikel ini CNN Indonesia mewawancarai salah satu pakar komunikasi, Erwin Parengkuan. Erwin Parengkuan sendiri mengatakan bahwa memang ada influence dari media sosial terhadap kesehatan mental. Erwin juga mengatakan banyak di zaman sekarang orang-orang yang meninggalkan atau mengabaikan tugas pokok mereka dan akhirnya berada di media sosial demi like dan love. Erwin juga mengatakan untuk kita jangan terlalu sering berada di media sosial, dan sering nggak apa-apa asal jangan terlarut dan terus memfilter apa yang kita konsumsi. Terus gue juga akhirnya gue nemu salah satu artikel dari Detik Health, yaitu studi lihat media sosial berdampak buruk bagi kesehatan mental di Indonesia. Pada artikel ini menggunakan narasumber dari Medical Express, ya, studi terbaru dari Sujarwoto, Gindo Tampuobolon, dan Adi Cilik Piarawan. Studinya mengatakan dari 22.423 individu pengguna Facebook, Twitter, dan layanan pesan, para peneliti mengkonklusikan bahwa ada peningkatan sekitar 9% peningkatan skor Center for Epidemiologic Studies Depression Scale. Yang tadi gue sebut itu adalah untuk tingkat depresi manusia. Temuan ini menunjukkan perlunya kebijakan yang menyarankan penggunaan bijak media sosial untuk melindungi orang dewasa terhadap dampak buruk penggunaan media sosial bagi kesehatan mental mereka. Tulis peneliti seperti dikutip dari International Journal of Mental Health dan Addiction. Untuk gue sendiri, gue ngerasa kayaknya kalau lu banyakan ada di media sosial, nge-scroll selebgram, kayaknya gue juga merasa insecure gitu, ngeliat orang-orang kayaknya suksesnya cepet-cepet banget gitu. Tapi setelah gue membaca artikel ini, gue memutuskan untuk mengurangi media sosial dan fokus terhadap diri gue sendiri. Gimana menurut kalian? Jangan lupa juga, habis ini kita mau diskusi bareng sama anak-anak reaksi lainnya. Wih, ada mas yang tadi. Tadi bukannya yang si ini ya mas ya? Istirahat saya, rokok dulu bentar. Tadi Baca berita mulu capek. Oh capek ya baca berita mulu? Deg-degan. Tentang sosmed tadi. Tentang sosmed saya tadi cerita kayak. Lu setuju nggak? Enggak, itu kan tadi dampak efek negatif sosmed kalau berlebih kan. Enggak, lu setuju nggak sih kalau emang orang kebanyakan main sosmed gitu emang yang hasilnya tuh efek negatif sebenarnya? Setuju? Kalau gue sih setuju. Sebenarnya apa aja sebenarnya yang kalau berlebihan pasti negatif. Iya benar. Gitu. Segala sesuatu yang berlebihan Iya, tidak baik ya. sosial media nih agak mengganggu karena bikin insecure sih kalau gue. Insecure. Iya. Lu ngeliatin orang sukses gitu pamer di sosmed. Iya, gue ngeliat orang-orang yang foto-foto M-banking flexing. Iya, Ya, kalau gitu mah itu salah lu aja. Itu salah gue ya, bukannya gituan ya. Kan lewat baik. Iya sih setuju. Kalau menurut gue tuh balik lagi ke lu nya gimana ngelihatnya. Iya. Bisa jadi motivasi atau depresi. Iya, Tergantung Terus lu. gue ngeliat kayak cewek-cewek yang begini-begini. Oh iya. Gitu-gitu. Dari kursi udah mau patah ya. Spontan. Kayak gitu. Terus gue jadi kayak meningkat ini gue standar keingin apa? Standar pengen punya ceweknya kayak gitu. begini-gini. Iya, Itu padahal kebanyakan halu. Iya, padahal muka gue kan Halu begini dia. ya. Halu itu halu, lu pada halu. Padahal muka gue kan begini. Badan gue begini, terus gue kayak Nggak usah insecure tapi jadi dong. iya sih, baiknya juga positifnya gue jadi kadang-kadang gue olahraga gitu. Semangat. Enggak, tapi Niatnya soalnya doang. kalau kebanyakan gitu kita sebagai pengguna ya,
oke, kalau Maxi kita cuman ya lah upload doang sih gitu kan. Tapi menurut gue tuh kayak terjadi di bawah bawah sadar lu. Jadi kayak seakan-akan lu harus ngepost terus. Karena itu udah menjadi kebiasaan. Iya. Jadinya apa budak konten gitu ya. Temen Iya gue sih. Tapi kalau emang dia pendapatan dari situ gimana? Iya. Maksudnya tergantung nggak sih? Tergantung orang-orang. individunya. Emang kalau emang pekerjaan dia di situ ya udah dong. Nyari duit. Iya, Jadi beda lah. bakal bad juga sih, bakal jadi hal yang buruk kalau dia cuma konsumen doang gitu ya. Betul. Konsumen terus berlebihan Tapi sebenarnya. gara-gara sosmed juga jadi boros nggak sih? Gue ngerasain gue gara-gara Instagram gitu, emang gampang banget tinggal scroll. Bagus nih, klik beli. Jadi Lu boros banget scroll nggak sih? Instagram atau Tokopedia? Kan udah ada sekarang Instagram Instagram Shop. Iya, Oh, Instagram tadi teman-teman Shop. tajir lu itu maksudnya dia? Iya, tajir gue dia. Gue nggak pernah seumur-umur beli barang di Instagram tuh, pasti mahal deh. Jadi gue mendingan nyari referensi. Instagram Shop tahu bisa kan. Oh, ini bagus nih, klik terus beli gitu. Itu balik lagi ke lu. Emang kalau Instagram segala macam itu juga udah jadi media buat promosi barang juga. Iya sih, tapi itu juga lebih parah Dan sih. itu Jadi sebenarnya juga nggak konsumtif negatif. banget. Iya, Itu makanya. konsumtif ya, bukan dari media sosial. Kayaknya salah menurut guanya gua. sih ya, buka-bukanya gitu mulu, baju, make up Iya. gitu kan ya. Jadi, Apalagi kan sekarang ada TikTok. oh iya. Ya kan ngeliat kayak Dims the Meat Guy, katanya enak banget nih bikin iya, stick, terus pengen beli, bikin. Itu budaya konsumtifnya sih. Menurut gue yang gue tekan di efek negatif itu menurut gue yang tadi tuh yang budak konten itu loh, tau gak sih? Apa-apa tuh harus dikontenin. Menurut gue itu yang paling merusak sebenarnya. Iya. Terus juga gue tuh kadang nih suka tiba-tiba, misalkan ada yang seumuran sama gue tapi dia bisa beli apa aja, itu kadang gue juga ngiri gitu loh, kayak anjir dia umurnya sama kayak gue, kok dia bisa dapetin segala sesuatu yang dia mau tuh, kok gue belum bisa ya. Jadinya itu yang tadi yang balik lagi kata penjelasan si pakar di kelas tadi itu yang menjadi lu insecure gitu. Tadi siapa kelas? Erwin Parengkuan. Oh iya. Sama Medical Express. Oh iya. Jarwo Erwin tuh, Attack on Jarwo tuh. Titan. Gimana? Sesageo. Apalagi gini ya? Ada Wibu. sabar gue masih mau masuk sama tadi budak konten. Kadang kan gue juga ada teman-teman yang kayak ngeluhnya tuh, kalau mahasiswa pada umumnya kan kalau misalnya kita kayak ngeluh banyak tugas nih gitu, kalau misalnya ngeluh aja nggak apa-apa kan, yang penting dikerjain. Tapi ada juga temen gue yang kayak ngeluhnya, foto gue yang ini like-nya dikit deh gitu, yang Wah, mereka tuh sampai sedih ketika jadi ngincer like gitu. iya, kayak sedih ketika like mereka dikit, padahal kan emang lu jelek aja kan. Oh iya, berarti dia udah emang terobsesi. Iya, sorry gue bercanda. Dia mulai terobsesi di situ kan. Iya, mulai terobsesi, kayak merasa dirinya mungkin selebgram padahal followernya. Iya, standar kecantikan tuh dari like lu. Bahkan mungkin lebih standar kebahagiaan lu dari likes lu. Iya. Untuk tadi yang disebutin budaya ngeluh di sosmed aja menurut gue juga udah salah, tau gak sih? Oke, ngeluh nggak apa-apa lah, tapi kalau berlebihan itu udah kacau. Oke, ngeluh aja menurut gue ngeluh secara garis luas ya. Itu udah harus dihindari, apalagi ngeluh di sosmed. Kayak gini. Ngeluh anggaplah kayak gimana sekarang kan lagi zaman-zamannya lu overthinking gitu kan. Kayak lu sekarang ngeluh gitu, lu jadi ngasih makan pikiran lu. Kayak sampai hal-hal yang gak seharusnya lu share aja, lu share juga di sosmed. Kayak urusan keluarga lu aja deh. Enggak, kalau pacaran ya udahlah. Kalau sampai urusan keluarga lo bayangin. Tapi itu juga masalah pacar-pacar itu juga jadi toxic tau. Jangan juga. Sometimes itu jadi toxic Menurut tau. gua ada hubungannya sama yang apa-apa konten. Bahkan Iya. kayaknya menurut ini kayak bisa jadi konten menurut gua nih, bisa diangkat jadi pembahasan orang-orang nih. Dilihat Itu bener. Apalagi orang Indonesia tuh terlalu menyukai hal yang begitu tuh, orang Indonesia suka gitu, Enggak, ini kan receh-receh secara gitu. itu garis besarnya nih. Kalau garis besar yang kecil aja di lingkup pertemanan deh. Gak usah dia ngincer buat konten atau apa, untuk ngeluh di ranah publik tentang hal privasi aja tuh Udah udah benar. salah. Iya benar-benar. Gue banyak kok teman-teman gue yang di Twitter, Instagram atau apa lagi bokap nyokapnya berantem curhat. Lah, gila lu. Sampai tahu kan lu orang asing ya. Iya, maksud gue nggak ada dampaknya buat gue. Tapi gila ya, maksud gue itu kan keluarga lu, ngapain lumba-lumba. Gua sebagai bapaknya aja nggak nyangka anak gue gitu. Iya. Tapi kalau menurut gue itu tuh sosial media bisa juga sebagai dipakai buat curhat gitu sih. Berarti kalau misalnya lo tahu dia kayak gitu, berarti lo termasuk orang dalam percayaannya dia mungkin Twitternya itu. Oh, iya, tapi curhat nggak apa-apa maksud gue, tapi jangan berlebih. Ada Iya, batasannya. kayak tiap hari ada aja yang curhatnya. Gak apa-apa curhat, tapi harus lu filter lah apa yang Mau lu boleh, apa yang bisa. Tapi kenapa ya gue nggak tahu cenderungannya dia tuh kayak
merasa seperti korban nggak sih lu? Jadi seakan-akan victim blaming orang gitu tuh ya. iya, dia kayak jadi tuh pelariannya dia. Iya, enggak soalnya Seakan-akan orang tuh nggak ada yang ngerti hidup dia gimana. iya, langsung mereka buruk. sekarang sering kali gitu ya, baca di Halo Dokter, halodoc.com segala macam. Sering kali orang-orang yang curhat di media sosial tuh nyari simpati. Bisa. Iya, nyari simpati aja. Masalahnya mah kagak kelar. Dan terus gue juga belakangan ini lagi sering ketemu sama cancel culture, itu kan juga sosial efek jelek dari Itu apa sih Apa tuh? cancel Cancel tuh apa tuh? budaya sepil Oh, yang apa-apa di sepil, yang lu nih melakukan sekarang nih terus ntar 2 tahun 3 tahun ke depan baru di spill lu orangnya kayak gimana sebenarnya, kayak gitu loh. Tapi itu juga ada batasannya juga sih menurut gua. Iya. Kadang itu bagus yang skill gitu, emang kadang Enggak, malah menurut gue itu bahaya. kalau berlebih. Iya sih. Maksud gua kita jadi tahu dong kalau emang benar gitu kan. Orang itu seperti itu ya kita jadi tahu dan itu bagus dong. Tapi kalau berlebih sampai nyalahin aturan segala macam udah salah. Balik lagi apa yang pun yang berlebih itu Nggak baik. iya. Ditambah kan yang kasus tadi masalah pribadi lu angkat kan bisa di-spill di Iya. next years-nya atau di kapan tahu. Iya, makanya sekarang kan Sekarang tuh rekam jejak tuh jahat tau, rekam jejak tuh. Iya, itu makanya gue takutnya kan nih gue ngomong ngasal gitu kan, terus nanti gue udah jadi CEO apa gitu kan, gitu terus ya. gue di spill di Twitter, gue dipecat dari pekerjaan. Soalnya kan sekarang banyak yang kayak pekerjaan-pekerjaan bergantung pada citra lu di media sosial. Iya, benar. Kayak kemarin tuh yang Eric Olim, tau gak sih lu Eric Olim sama Listi Chan itu, yang iya, skandal tahu. itu kan maksudnya Jessica Jen itu kita ya. kan kayak biasa aja, kayak ya udahlah gitu. Tapi gara-gara skandal mereka berdua akhirnya yang satu dipecat dari EVOS, yang satu di penjara apa dia. Tapi tergantung artisnya nggak sih, maksudnya kayak ada juga yang kayak gitu yang jadi karirnya langsung turun drop dari, tapi juga ada juga yang apa artis sengaja bikin skandal buat biar namanya naik, itu Oh, gimana? sensasi gitu ya. udah Iya. konten. Budak Iya konten kan? tadi. Ya itu kayaknya yang paling laku sih, itu tergantung Iya, culture di kayak negaranya. misalkan tuh dinner candy yang waktu itu jual celana Sempak. dalam itu kan, terus kayak apaan sih gitu celana Promosi dalam lumayan gitu kan. dapat duit. Mau kalau jadi dinner candy lumayan. Nah iya maksudnya 20 kalau juta. misalkan orang lain, orang awam gitu siapa gitu pasti jadi namanya tuh langsung turun drop. Tapi karena dia ada seorang public figure, itu dia kan tadi Iya. lagi artis, jadi nama dia tuh naik gitu loh. Nih makanya tadi Jeleknya di Indonesia tuh kayak gitu. enggak di Indonesia sih, tapi jelek banget aja. Tapi itu balik lagi tadi kata gue, kayak banyak pekerjaan yang bergantung pada citra dia di Instagram, media sosial. Jadi nggak harus citra baik juga, citra buruk kayak tadi, bukan citra buruk, citra aneh ya, aneh kali, unik kayak Dinar Candy juga. Kalau misalnya tiba-tiba dia berkerudung, Nah kadang orang aslinya sama di Bingung media nggak mau sosial ngapain juga gitu. beda, lu tau gak sih? apa? Orang nih Iya. aslinya begini, di media sosial dia pasang topeng yang kedua. Wah parah banget sih sosial media itu, kadang tuh jahat Wih, banget. parah banget ya. Parah tapi banget. Kadang menurut gua itu yang Foto-foto. paling benar kayak gitu. Kayak Coki, kasus Coki itu gitu. Dia selalu dibilang, kok lu nggak selalu tersinggung, nggak tersinggung sih di recehin atau nggak kayak di katain goblok atau di apa ya, dicelekin lah di sosial media. Dia bilang di sosial media itu bukan wajah asli gua, itu cuma topeng gue yang gue taruh. Jadi gue cuma ya itu bukan gue intinya. Jadi kalau misalnya ada yang nyinggung gue nggak tersinggung secara pribadi. Ya, Jadi menurut betul. gue ada bagusnya juga kayak Ya, gitu. tapi kalau berlebihan juga gak bagus juga sih. Lagi-lagi berlebihan itu yang kata Ini berlebihan. yang gue tekanin selalu berlebihan ya. Tapi kan kalau itu kan ketika kita menjadi public figure dan apa segala macam. Tapi Ya, skala kecil yang di lingkup pertemanan gitu. iya, itu kayak banyak. di konflik. Apalagi kayak lu tiap ketemu nongkrong gitu ya, snapgram. Lu nongkrong snapgram ya anjing. Lu tahu gak sih? Gue Tadi kalau gua- misalnya tadi gue itu belum snapgram. gua. sabar. Kalau gue misalnya gue ulang tahun atau gue lagi hari besar gue gitu ya. harus di repost. Kagak. Tapi bisa juga. Enggak, sabar. Belum selesai ini ceritanya, buset. Oh, lu Tahu, ulang tahu. tahun ternyata Gua bener dengerin papa lu dulu. Terus ulang kayak tahun. misalnya Ternyata ada yang emak lu. ada yang udahlah pulang. Ya, Terus tapi ada kalau yang lu surprisein gue, misalnya ada yang surprisein gue atau kayak gimana, terus tiba-tiba dia datang bawa misalnya bawa kue gitu kalau ulang tahun ya, terus bawa HP, terus gue kayak gue gak tahu harus kayak gimana soalnya. Harus seneng atau Iya, gimana gitu. harus seneng, tapi- Apalagi lu nyanyiin lagu ulang tahun panjang Iya, banget ya, gue masih terus- gini. Apalagi Jamrut kan lagunya teng 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 Tahu teng. itu mulu, itu lagi. mau pura-pura nangis bukan nggak bisa Iya, kan? makanya. Masalahnya gue bakal seneng banget kalau misalnya dia bawa kue gitu tulis, tapi tiba-tiba waktu dia pakai. Tapi menurut gua kalau kayak gitu tuh itu tuh jadi gimana ya, kelas jadi memori nanti Iya sih. ke depannya Iya, gitu benar, loh. Ambil gojek aja, ambil gojek tuh. Ya udah, ntar gue hilang Ya, dulu. pamit undur diri, udah pamit undur diri. Itu yang Tapi lu pada pernah gak sih Nabil, Zikri itu apa ngerasain main sosial media nih, main Instagram atau main YouTube atau nonton segala macam lah, apa itu TikTok segala macam sampai pusing
Kayak migrain sebelah. Pernah nggak lo? Gue pusing semua. Pernah nggak lo migrain sebelah? Kalau gue gara-gara mata gue capek. Iya, gara-gara mata Aku capek capek. jadi migrain sebelah, pusing Kalau gue gitu. dua-duanya bukan nggak sebelah doang. Oh, kalau gue soalnya baru-baru ini 3 atau 5 hari belakangan ini tiba-tiba mata gue tuh berat banget sebelah sampai 2 hari gue kayak nggak bisa tidur gitu gara-gara saking pusingnya. Terus pas gue baca-baca kenapa gue kayak gitu di Google Hamil. enggak dong. Masa tiba-tiba ini terus gue melendung gitu kan, aneh. Nggak tahu kan di kehidupan di sosial media di luar sosial media. Wow. Itu terus pas gue baca ternyata tuh efek dari kebanyakan main sosial media. Apalagi gue belakangnya tidurnya jam 3, jam 4 cuma buat scrolling YouTube, nonton TikTok, nonton Instagram. Oh itu jadi efeknya gitu. Iya, efeknya tuh gila, Bil, nggak enak banget. Tapi nggak nyampe mata lu geser sendiri gitu kan? Nggak. Belendung. Copot sih kebetulan, langsung copot gitu. Ah, mata gue nih. Dia ngeliat tuh kayak lu kalau nongkrong terus snapgram sih itu lucu banget. Tadi dong, kayak tadi gue. Enggak, maksudnya sampai buru-buru nih ada gini tuh terus makan gini ngobrol ada yang lucu snapgramin lagi. Iya, bener-bener. Tuh. Lama-lama enak ya. Tapi lo tadi kan kita ngobrolin soal mental health lah apa segala macam, kayak sebenarnya kalau sendiri personal berdampak gak sih? Maksudnya? Kayak lu pernah nggak sih ngerasain insecure gara-gara? Iya. Kayaknya ke cewek sih, lu nanya ke gue deh harusnya. Gue juga gitu sih. Lu gimana? Kalau gue Ya udah kalau sembilan bulan napas, kalau gue juga punya pengalaman kayak gitu. Cuman kebetulan gue Jadi 3 tahun insecure. yang lalu. Iya, cuman efeknya sama yang dirasain dari sosial media itu ngebanding-bandingin. Kebetulan kanan kiri gue tuh wow banget gitu kan. Maksudnya udah ada hasilnya, produktivitasnya tinggi. Sedangkan gue langsung ngeliat ke diri gue sendiri, kayaknya useless banget Yang tadi gitu gue kan. bilang kan. Wah, kena banget tuh dampak gue. Jadinya gue kayak ikut-ikutan orangnya dan Kalau gue stres. kena itu pas yang baru-baru penerimaan mahasiswa baru tuh maba tuh. Itu kan semua orang semuanya masang Twibo di Instagram kan tuh kan. Jadi ya pas apalagi gue belum dapat negeri nih, gue belum dapat kampus, gue kuliah di mana tapi semua orang udah pada nge-share Twibo dan segala macam. Itu tuh efeknya kena banget sih, Bil. Gue sampai kadang 5 hari beberapa pokoknya lama, hampir semingguan itu gue tuh nggak nafsu makan karena kepikiran gue kuliah di mana, temen-temen gue. Turun berat badan 20 kilo. Enggak, lebay ya. Tapi lu 15 nggak ya, bisa 15. sini kan? Enggak ya? Kalau lu Jik pernah nggak Jik? Hah? Kayak gitu. Maba sih gue. Kayak lu pernah nggak sih ngerasa kayak Insecure gitu. iya insecure, tapi nggak insecure tuh bukan berarti kayak diganteng apa gitu, tapi kayak misalnya kesuksesan atau gimana? Pernah tapi bukan gara-gara sosmed juga sih, gue gak nyalain penggunaan sosmed. Berarti enggak tanya dampak Yang sosmed. enggak juga. Gue malah pernahnya sebagai pelaku budak konten, gue penyintas budak konten aja. Lu penyintas. Tapi sebenarnya kalau budak konten gitu ya nggak apa-apa lah, itu alay-alay zaman dulu aja nggak sih, atau sampai Itu ke alam bawah sadar lu pas yang gue ketemuin tadi. Yang penting apa, jangan berlebihan. Biasa. Jangan berlebihan aja, nggak apa-apa, nggak ada, jangan nyampe anti Lu juga. termasuk FOMO nggak? FOMO itu apa tuh? Fear of missing out. Jadi Oh, segala sesuatu takut ketinggalan. Nah, lu takut ketinggal, kayak misalkan di depan 5 menit ke depan ada sesuatu apa gitu, terus lu Oh. nggak ini deh apa namanya, nggak tahu nih, terus lu kayak cari tahu gitu. Gue takut ditinggal doang sih. Takut ketinggalan informasi gitu. Gua enggak. Kalau gua bukan pernahnya- bukan informasi doang, tren juga. Kayak misalnya lu lagi zaman sekarang nih. Zaman Coba sekarang ikut-ikutan lagi suka apa ya? Kayak kemarin Mac di BTS tuh. Mac di BTS lu beli. Terus kalau misalnya main golf lu beli. Nggak, masalah ngikutin tren pun sebenarnya tuh nggak ada gunanya, tau nggak sih? Maksud gue gini loh, tren itu nggak akan ada habisnya. Lu ngikutin terus-terusan. Iya. Tapi sebelum itu gue pinjam yang tadi tuh. Apa? Pengalaman gua itu dulu juga. Kira-kira FOMO yang itu. awal-awal ada apa Instastory. Awal Instastory tuh kayaknya kalau gue nongkrong tuh gue harus tahu Instastory mereka tuh gimana. Gue ngikutin bener-bener setiap Instastory dari mereka. Itu kayak gitu, jadi kayak FOMO juga termasuk menurut gue. Dan itu apa ya, capek. Gue udah ngerasa capek, menurut gue ini nggak bagus, akhirnya ya gue tinggalin sampai sekarang. Jadi sekarang udah nggak pernah lihat Instastory. Jarang banget. Jarang banget. TikTok lah. TikTok ya sih bener ya. Sama aja, jadi pindah Nah, doang. kan tadi kita udah ngobrolin nih soal kayak apa sih Kita dampak-dampaknya bikin gitu kan. TikTok ya abis ini. Biar Kalau nggak lo FOMO. misalnya Bill, Han, Jik, Jik. lu pada gue sama gue juga, apa yang membuat lu tetap stay aware? Iya, stay aware. Maksudnya kayak untuk menghindari insecure, menghindari efek-efek negatif gitu, lo gimana Bill? Oh, kalau gue fokus ke ini, apa yang di depan gue. Jadi gue bener-bener nggak ngawang-ngawang di depan gue gimana, sama ngebandingin. Karena biasanya gue dari awal dari pembanding dulu, ngawang-ngawang, ntar gue juga bisa kayak mereka, itu gue hilangin. Gue bener-bener fokus yang ada di depan mata gue. Kecilnya kayak gue nyuci piring 2 kali sehari di rumah, terus jemurin baju kayak gitulah. Ya, jadinya gue lumayan positif juga.
Iya sama, gue juga kalau gue gimana cara kayak gue ngerasa ini kayaknya udah bakal toxic nih bentar lagi nih. Gue bakal kayak nutup HP terus baca-baca buku atau nggak ngelakuin suatu hal yang belum pernah gue lakuin, ya misalkan kamar gue masih berantakan nih, gue rapiin kamar. Tadi gue lupa pertanyaan apa? Gimana caranya lu ngindarin dari tadi efek-efek negatif gitu? Nah, gue percaya semua orang punya jalan hidupnya masing-masing. Gitu. Kalau orang sukses ya udahlah, ntar gue juga kapan gitu kan. Juga orang punya jalan masing-masing. Jadi nanti waktu mereka udah nggak sukses, lu baru sukses, lu ketawain balik, mampus lu, Nah, story mulu maksud gue, gitu. lu nggak usah ngikutin jalan hidup orang lain, lu punya jalan hidup sendiri. Setuju. Nggak usah iri, karena beda-beda jalan hidup masing-masing. Kalau gue pernah nyobain salah satu saran dari teman gue juga kayak lu detox maksudnya kayak udah tinggalin tuh media sosial seminggu 2 minggu gitu kan. Gue pernah dan Pernah gue juga nonaktif war. Instagram juga gue pernah. kayak mungkin sedikit berguna lah ya, tapi sebenarnya balik lagi ke mindset tuh sih Asli. ya. Ada posting. Mungkin itu aja dari kita sih. Maksudnya gitu gimana sih intinya, maksudnya? balik lagi yang gue tekanin itu tadi, yang kita tekanin gini ya, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Iya. Udah intinya itu aja, sesuatu yang berlebihan. Dan Dan yang itu kan ada kedua- indikator pastinya. Yang kedua, butuh kedewasaan diri lu untuk mengelola ya, Instagram. Iya. Berbijak lah Sosial dalam media. sosial media. Iya, Bijak. kalau kata gue juga jangan terlalu banyak lu buang-buang waktu di sosial media, kecuali di Instagram page Reaksi, di Reaksi T, dan juga di YouTube channel Reaksi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. subscribe, like, share. Don't forget to like, comment, and subscribe. Subscribe.